Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kaum kelaparan? Sudah makan sarapan sudah? Sok-sokan puasa. Baik, di pagi hari ini saya akan lanjutkan perkuliahan tentang hukum acara pidana, betul ya? Oke. Pekan kemarin kita lebih banyak bicara tentang hukum acara pidana di ranah kepolisian. Jadi yang kemarin kita bahas apa yang terjadi di proses pidana itu di kepolisian. Sekali lagi ini bicara tentang pidana umum karena nanti ada pidana-pidana khusus yang tingkat penyelidikan dan penyidikan itu bisa diproses bukan oleh polisi. Ada KPK misalnya untuk kasus-kasus korupsi dan kejaksaan juga menangani kasus korupsi. Juga ada nanti perkara-perkara tertentu yang penyelidik dan penyidiknya adalah PPNS, penyidik PNS. Nah, ini juga peluang buat saudara bagi yang nanti berniat bekerja. Ada salah satu ya bagi yang berniat bekerja ya, kalau nggak niat kerja nggak apa-apa juga. Ada satu lowongan pekerjaan itu profesi yaitu PPNS, penyidik, tapi dia PNS di lembaga-lembaga tertentu. Contoh penyidik PNS itu PPNS kehutanan misalnya, dia mengurusi perkara-perkara berkaitan dengan tindak pidana tertentu berkaitan dengan kehutanan. Contohnya adalah pembakaran hutan. Itu kan sering terjadi di beberapa titik. Nah, itu penyidiknya bisa dari PNS tersebut. Ada teman saya itu yang kerja di Bea Cukai. Nah, dia ada juga PNS di Bea Cukai. Ada yang ke imigrasi juga ada. Nanti dia PNS, nanti ada pelatihan juga tertentu dalam perkara-perkara tertentu, dalam hal-hal tertentu mereka juga dididik bisa pegang senjata. Tuh. Ya, perkara-perkara tertentu. Ada juga kasus yang lain ya misalnya berkaitan dengan kelautan, keairan, perikanan itu ada nanti PPNS sendiri. Nah, itu bagi yang kalian tertarik. Ya misalnya pengen jadi polisi Pak, nggak diterima. Nah, ada tuh peluang jadi penyidik tapi bukan kepolisian. Nah, gitu ya, itu ada peluang. Bagi yang niat bekerja, bagi yang ingin hidup nyantai, tidur-tiduran tapi kaya raya, nggak apa-apa juga. Ya, hidup nyantai, nggak usah kerja tapi kaya raya, nggak apa-apa juga. Itu pilihan saudara. Entah tercapai atau tidak, itu urusan saudara juga. Baik. Hari ini setelah kemarin di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang proses acara pidana di kepolisian, hari ini kita akan bicara tentang proses tindak pidana ini yang pada ranah kejaksaan. Apa yang terjadi di proses ketika seseorang sudah diproses di kepolisian, ini adalah proses kelanjutannya sebelum nanti prosesnya berlanjut di ranah pengadilan.
Perkembangan penanganan terhadap kasus PG, di mana terkait dengan laporan polisi tentang ujaran kebencian, kemudian penistaan agama. Saat ini penyidik sudah selesai melaksanakan penyidikan, di mana kita sudah memeriksa 41 saksi, kemudian 18 ahli. Kemudian dengan proses ini kita sudah melaksanakan pemberkasan, dan kami pagi hari ini akan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan, di mana lebih lanjut akan dilaksanakan penelitian oleh JPU kira-kira sejauh mana penyidikan yang sudah kita laksanakan. Kemudian dalam hal ini tentu saja tugas selanjutnya, perkembangan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh kejaksaan. Itu saja sementara perkembangan. Baik, terkait kasus penistaan agama. Terkait Kasus penistaan agama saja atau ada pengembangan kasus lain? Sementara yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum tadi kami sampaikan adalah terkait kasus di mana disebutkan pada pasal 156A, kemudian pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Itu saja sementara yang dilaksanakan, serta ITE. Di dalam, kemudian proses ini adalah proses yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum. Sementara untuk terkait yang ditangani di Deksus masih berjalan. Oke? Bapak soal Apa yang tadi disampaikan itu adalah dari pihak kepolisian. Jadi mereka tadi menyatakan mereka sudah selesai melakukan proses yang kemarin kita bahas, proses penyidikan. Gitu. Nah, dari proses tersebut akan dilanjutkan dengan proses yang paling atas itu disebut pra penuntutan. Nah, gitu. Sebelum masuk di situ, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang diproses di step ini itu adalah ranahnya kejaksaan. Orang yang kan ada polisi, seorang polisi yang diberi tugas untuk menyelidik namanya penyelidik. Polisi yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan namanya penyidik. Nah, lalu ada kejaksaan, orang-orangnya namanya jaksa. Jaksa yang diberi tugas untuk melakukan satu penuntutan disebut JPU, jaksa penuntut umum. Oke, gitu. Kalau ada yang di sini minat jadi jaksa, ada? Ada yang minat jadi jaksa? Ada nggak? Kalau tidak ada, nggak usah dibahas ya. Yang niat jadi istri jaksa ada? Suaminya jaksa? Ya kan, jaksa perempuan juga ada kan? Boleh. Wah, sih. Jaksanya nggak pilih kamu tapi Mbak. Enggak, bercanda. Nah, ini kalau ada yang berminat jadi jaksa, ya, tugas jaksa itu ada 4 bidang itu. Secara umum ya, ada tugas-tugas pra penuntutan, ada tugas-tugas penuntutan, ada yang 2 ini, yang di atas ini adalah proses sebelum nanti dibawa ke pengadilan. Proses nomor 1 dan nomor 2. Proses yang nomor 3 dan nomor 4, upaya hukum dan eksekusi ini adalah setelah, ya, nomor 3 itu setelah disidangkan di tingkat pertama. Sedangkan nanti yang nomor terakhir tugas-tugas eksekusi itu macam-macam ya, bukan hanya dibayangkan hukuman mati, tapi yang lain dimasukkan ke dalam penjara, pemusnahan misalnya, kayak narkoba itu kan salah satu bentuk eksekusinya itu dimusnahkan. Ada yang disita untuk negara dan sebagainya. Proses nomor 2 dan terakhir itu adalah proses setelah nanti melewati proses pengadilan.
Nah, di awal ini kita akan bahas dulu yang nomor 1 dan nomor 2, proses penuntutan, pra penuntutan dan proses penuntutan. Tadi kalau kita cermati, coba saya putar lagi videonya, ada kata-kata yang ingin saya perkembangan penanganan terhadap kasus PG di mana terkait dengan laporan polisi tentang ujaran kebencian, kemudian penistaan agama. Saat ini penyidik sudah selesai melaksanakan penyidikan. Oke, versi penyidik, mereka sudah selesai melakukan penyidikan. Cuma dalam proses penyidikan ini ada semacam supervisi, ya, pengawasan, pengecekan, kira-kira begitu. Apakah sudah cukup penyidikannya? Jadi yang menentukan penyidikan sudah cukup, ya, versi dia mengatakan sudah selesai. Maksudnya ya dia menganggap ini sudah selesai, sudah dibawa berkasnya. Tapi apakah itu sudah layak dan cukup, yang menentukan bukan polisinya? Di mana kita sudah memeriksa 41 saksi, kemudian 18 ahli. Kemudian dengan proses ini kita sudah melaksanakan pemberkasan, dan kami pagi hari ini akan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan, di mana lebih lanjut akan dilaksanakan penelitian oleh JPU, ya, dilakukan penelitian oleh JPU, meneliti berkas-berkas yang diproses oleh penyidik tadi, apakah sudah layak. Nah, sejauh mana penyidikan yang sudah kita laksanakan. Kemudian dalam hal ini tentu saja tugas selanjutnya, perkembangan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh kejaksaan. Jadi bolanya itu sudah diserahkan kepada kejaksaan. Mau dia backpass ke belakang lagi, itu apa dia lanjutkan serangannya ke depan, nah itu nanti jaksa yang menentukan. Proses penuntutan ini dilakukan oleh jaksa, kapasitasnya sebagai penuntut umum PU. Kalau oleh jaksanya dianggap ada kekurangan, maka jaksa akan mengembalikan, itu saya lihat di atas itu, melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan. Jadi step berikutnya adalah jaksa akan meneliti, mengecek, oh berkasnya nih lengkap atau kurang. Kalau lengkap, layak, nanti dia akan proses dilimpahkan ke pengadilan. Tapi kalau menurut jaksa belumlah layak, belumlah lengkap, masih ada kekurangan, maka dikembalikan ke kepolisian. Proses itu disebut dengan nama pemeriksaan tambahan. Jaksa akan memberi catatan, tolong ini, tolong ditambah saksinya, tolong dilengkapi ini, tolong ini, gitu. Jaksa memberikan perintah kepada penyidik untuk memproses lebih lanjut. Ada catatan bahwa hanya boleh dilakukan terhadap saksi-saksi. Tolong digali lagi saksi ini, digali dan sebagainya. Dilakukan jika penyidik menyatakan optimal,
dan tidak dapat menunggu petunjuk JPU, maka JPU memerintahkan penyerahan berkas perkara untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Kalau nanti jaksanya juga sudah selesai, tidak lagi sanggup dan sebagainya, nanti bisa jadi ada pemeriksaan tambahan di tingkat kejaksaan. Apa saja tugas-tugas pra penuntutan itu? Apa saja yang terjadi di dalam proses pra penuntutan itu? Halo Sobat Jaksa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, jaksa itu bajunya kayak gitu, ya. Ada yang mau? Jaksa itu waktu tes diperhatikan juga fisik. Jadi yang tidak seketat polisi, ya. Tapi ia juga tetap memperhatikan. Kalau terlalu misalnya dianggap terlalu pendek, saya nggak tahu ya standarnya apa, atau badannya terlalu oversize gitu, itu biasanya dipertimbangkan. Walaupun tidak seketat polisi, tentara atau bukan, tapi jaksa itu tetap harus dipilih. Lihat aja, jaksa baru-baru lulus itu badannya pasti bagus-bagus, biasanya begitu. Maksudnya ya yang standar gitu, tidak seketat polisi sekali. Lagi tidak sekelas tentara, tapi tetap diperhatikan fisiknya. Begitu juga hakim. Hakim tuh lebih tidak ketat lagi, tapi diperhatikan. Soalnya saya pernah ada satu orang penilai polisi. Saya punya teman intinya nggak lulus jadi hakim. Alasannya satu, karena pendek. Saya jujur saja. Ya, karena dia pendek. Dia dinilai tidak terlalu layak jadi hakim. Hakim itu kan harus di depan gitu. Ya, kalau mejanya terlalu tinggi dan dia kelihatan kecil gitu, kira-kira gitulah pandangannya. Bukan. Jadi hakim, jaksa itu dianggap harus layak berwibawa. Ya. Kalau yang bebas itu yang nggak nilai fisiknya itu jadi dosen saja. Jadi dosen itu bebas saja bentukannya kayak gitu. Gitu, kira-kira jadi jaksa seragamnya begitu. Jadi kalau ketemu orang begini itu bukan PNS dia jaksa ya, junya beda. Penyuluhan hukum online hari ini kita akan membahas tentang P18, P19 dan P21. Nah, apa sih itu? Nah, kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Sebelum dikeluarkan surat P18, P19 dan P21, bahas dulu ya seputar penyidikan. Penyidikan adalah tindakan untuk mencari serta menyimpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi, dan penyidikan ini digunakan untuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan dilakukan, penyidik melaporkan hasil penyidikan tersebut ke penuntut umum atau jaksa. Oke, setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas kepada penuntut umum. Tadi proses itu yang tadi dilakukan oleh kepolisian tadi yang mengproses perkaranya PG. PG itu Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Az-Zaitun di Jawa Barat ya. Kasusnya kasus penistaan agama. Kalau saudara ngikutin, nah dia kontroversi lah orangnya. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jadi setelah penyidik melakukan penyidikan dan hasil penyidikannya sudah dilaporkan. Oke. Jadi PU punya waktu 7 hari untuk memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Kenapa dari tadi saya sering nampilkan video-video, saya tunjukkan bahwa di YouTube itu saudara bisa lulus jadi sarjana hukum. Materinya sudah lengkap ada di sana. Ya. Di UMKT itu di-create menjadi open learning, membantu saudara mendapatkan materi lengkap. Sebenarnya pertemuan tatap muka ini adalah proses mengecek hasil saudara belajar. Jadi kuliah itu tidak seperti anak
SMA, sekali lagi saya batasi, ya. Satu, anak SMA itu apa? Anak SMA itu masuknya bareng, lulusnya bareng, gitu ya. Sangat parah sekali barulah dia tidak naik kelas. Parah banget lah itu kalau sampai tidak naik kelas. Soalnya masih ada opsi kalau dia jelek itu nanti disuruh pindah sekolah aja, tapi tetap naik kelas. Gitu. Kalau sampai tidak naik kelas itu buruk sekali. Tapi kalau kuliah wajar sekali ada yang tidak lulus. Ya. Di kelas saya hampir selalu, saya tidak pernah seumur hidup saya jadi dosen ya, saya tidak pernah meluluskan 100%. Belum pernah ada dalam sejarah kehidupan saya. Nah, bedanya kalau kuliah itu meminta saudara untuk belajar sendiri. Sebenarnya kuliah itu belajar sendiri, nanti dibimbing oleh dosen. Ya, jadi bukan materi itu, bapaknya nggak ngajarin. Saudara nanti akan ketemukan hampir selalu di soal-soal ujian. Bapaknya nggak pernah ngajarin, ibunya nggak pernah ngasih tahu. Kenapa? Karena saudara itu diminta untuk nyari sendiri. Results-nya sudah diberi, tapi diberi kesempatan dalam proses pertemuan-pertemuan ini untuk bertanya. Kalau ada yang kalian pelajari sebelum-sebelumnya itu, di luar itu saudara baca YouTube, saudara baca jurnal, saudara baca buku, itu ternyata ada yang saudara tidak pahami. Maka ada pertemuan seperti ini yang harapannya saudara bertanya. Masalahnya, ada pertanyaan Pak? Tidak. Ya, ada ya. Ya, bukan salah saya juga. Jadi saya tampilkan begini karena resultnya sudah ada. Oh, bapaknya nggak mau pelit ngasih ilmu? Enggak. Memang dosen tugasnya begitu. Materi hukum acara pidana ini tidak bisa selesai dalam satu semester. Banyak hal yang sangat dibahas. Kalau tanya dosennya kekurangan materi, enggak. Dosennya sekali itu banyak sekali yang mau dibahas. Tapi dibatasi waktu. Oleh karena itu saudara diminta untuk belajar sendiri, lalu mempertanyakannya kepada dosen. Masalahnya mau nanya apa? Ya, nanya belajar enggak. OPL-nya nanti dikejar waktu dekat UTS dan UAS dan sebagainya. Kembali ke materi. Penuntut umum itu punya tugas 7 hari untuk menjawab tadi yang disampaikan oleh kepolisian di video sebelumnya. Mereka mengirim itu ke kejaksaan. Dalam waktu 7 hari wajib ada responnya. Ya. Karena sudah centang 2 dan centang biru, maka dia menunggu balasan saudara. Jangan di-ghosting. Ya. Polisiannya tidak boleh di-ghosting, wajib dalam 7 hari itu ada jawaban apakah hasil yang diberikan oleh penyidik itu sudah lengkap atau belum. Diselidiki oleh penuntut umum, barulah surat 18, P19, dan P21 dapat diterbitkan. Nah, masing-masing kode tentu memiliki arti yang berbeda-beda. 18, pemberitahuan bahwa hasil penyidik. Ini penting untuk saudara ingat istilah-istilah. Ada P. P itu proses, sebenarnya adalah proses kode surat. Kalau saudara bikin surat kan ada kodenya nih. Apa. Nah, P18 itu adalah kode surat yang menyatakan bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Jadi jawaban dari pihak kepolisian bahwa pihak kejaksaan dalam hal ini penuntut umum yang menyatakan bahwa penyidikannya belum lengkap. Belum lengkap. P19, pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. P21. Oke. 18 itu menyatakan belum lengkap, maka dikeluarkan lagi P19 mengembalikan berkas itu kepada penyidik, ya, dan disertai juga petunjuk oleh jaksanya apa saja yang kurang, apa yang harus dilengkapi.
pemberitahuan bahwa hasil penyidik P20-nya mana? Ya itu bukan ranahnya kejaksaan. P20 itu tidak masuk di sini. Ya. Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap, itu namanya P21. Ini istilah yang sering sekali muncul di media. Nah, kode-kode tersebut didasarkan pada keputusan Jaksa Agung RI nomor 518 garis miring A garis miring GA garis miring 11 garis miring 2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan keputusan Jaksa Agung RI nomor 132 garis miring GA garis miring 11 garis miring 1994 tentang administrasi perkara tindak pidana. Berikut adalah penjelasan dari P18, P19. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada? Pak, Ya, silakan. ya soal tersangka ya, Pak. Dia itu masih dalam proses P19 tadi, tetapi belum ada terbukti nih kalau dia tuh bersalah. Tapi sudah masuk ke ruang sidang, apakah itu tetap kena tindak pidana nantinya, Pak? Ya. Jika itu kena tindak pidana itu berapa lama, Pak? Ya, ada sedikit masalah dari pertanyaan itu. Masnya tadi mengatakan sudah P19 Pak, tapi belum terbukti. Sebentar. Ya. Bisa sampai selesai dan sampai P19 itu berarti penyidik sudah punya minimal 2 alat bukti. Nah, kalau pertanyaannya tadi belum terbukti Pak ya. Yang nanti menentukan terbukti atau tidak terbukti itu hakim. Tugas penyidik adalah dia mengumpulkan ada 2 alat bukti. Dengan minimal 2 alat bukti itu patut diduga prangsangkanya, ya, patut diduga bahwa pelakunya adalah orang itu. Selama proses itu nggak ada, ya namanya belum selesai. Pak, ada nggak batasan kan gitu ya? Oh, sudah bertahun-tahun. Nah, ini saya akan tunjukkan satu video. Juga menjadi sorotan dari kasus korupsi, Saudara. KPK ini menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino. Ia ditahan setelah rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II. RJ Lino bakal menjalani masa tahanan pertamanya selama 20 hari ke depan, setelah sempat bebas selama lebih dari 5 tahun pasca ditetapkan sebagai tersangka. RJ Lino ditahan di rumah tahanan atau rutan Gedung Merah Putih KPK. Ia akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari di rutan gedung lama KPK. RJ Lino diduga terlibat pengadaan 3 unit kue container crane yang merugikan negara lebih dari 50 miliar rupiah. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan penahanan tersangka RJL, mantan Direktur Utama PT Pelindo II Persero dalam dugaan TPK terkait proyek pengadaan 3 unit kue container crane QCC di Pelindo II tahun 2010. KPK sebelumnya telah menetapkan dan mengumumkan RJL sebagai tersangka pada bulan Desember 2015. Ini diumumkan waktu untuk kepemimpinan jilid 3,5 ya. Persis 1 minggu atau 2 minggu lah sebelum jilid keempat dilantik waktu itu. Selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia Pelindo II, RJ Lino, ditahan KPK selama 20 hari ke depan. Lino menyatakan selama menjabat sebagai Dirut Pelindo II, dirinya tidak mengurus perihal pemeliharaan crane yang disebut menyebabkan kerugian negara sebesar lebih dari 22.000 dolar Amerika Serikat. Lino juga menyampaikan bahwa dalam lelang pembelian crane, pihaknya melakukan penunjukan langsung karena harga yang lebih murah. Harganya tuh 500.000 dolar lebih mahal daripada saya tunjuk langsung. Jadi kalau BPK itu fair,
Mereka harusnya isi itu. Nggak ada kerugian negara. Orang itu lelang lebih mahal $500.000 daripada tunjuk langsung. Itu klien yang saya beli itu klien yang paling murah selama negeri ini berdiri. Ya, Lindo 1, klien yang hanya bisa angkat 1, harganya $11,2 juta. Saya beli 5,5 juta. Mantan Direktur Utama Pelindo II, Erjelino ditetapkan sebagai tersangka pada Desember tahun 2015 silam. KPK menjerat Erjelino dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kue container crane atau QCC di PT Pelindo II. Erjelino diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi dalam pengadaan 3 unit QCC pada 2010 silam. Waktu itu Oke, berkaitan dengan pertanyaan Mas tadi bahwa tadi proses penyidikan itu tidak ada batas waktunya. Batas waktunya sampai kapan? Nanti dia adalah batas waktu daluarsa dari tindak pidana. Kalau tindak pidana itu daluarsanya 12 tahun, lebih dari itu ya berarti penyidikannya tidak berguna apa-apa karena tidak bisa dituntut pidana. Gitu ya. Tapi pada dasarnya yang proses penyidikan itu tidak dibatasi waktunya. Yang ada batas waktunya ini tadi bahwa proses bolak-balik perkaranya ini antara penyidik dan penuntut umum, ya, dalam hal penuntut umum itu menganggap ada yang kurang, ya, itu diproses 7 hari, wajib menjawab 7 hari, ya. Setelah itu nanti dibalikan 14 hari, nanti penyidik punya waktu 14 hari, bolak-balik tuh 14 hari. Permasalahannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu tidak mengatur berapa boleh bolak-baliknya. Penyidik kasih ke jaksa, oh belum lengkap nih, balikin. Polisi nyerahkan lagi, jaksa masih belum lengkap, balikin lagi. Polisinya menyidiknya nyerahkan ke jaksa. Kata jaksanya, belum lengkap, balik gitu. Tidak ada batasan waktunya. Itu masalahnya. Oleh karena itu memang biasanya sebelum diserahkan itu jaksa sudah intervensi duluan sebelum biar nggak panjang gitu. Nanti dia beri petunjuk dari awal. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silahkan Mbak. Ya. Misalnya ada kasus di mana itu udah lewat dari tahun itu, bisa nggak Pak kalau sekiranya diajukan lagi kembali, setelah melewati? Kalau sudah melewati daluarsa itu tidak bisa dituntut apa-apa. Berarti nggak bisa dilakukan ulang? Tidak. Pertanyaannya adalah berapa lama daluarsanya? Kan itu. Berapa lama daluarsa itu sudah dibahas di hukum pidana, ya. Tapi memang itu tidak dibaca detil karena setiap tindak pidana nanti ada rumpun-rumpun tertentu daluarsanya berbeda-beda. Ada yang 5 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Nah, gitu ya. Tergantung perkaranya, deliknya. Delik pidana apa? Misalnya delik pidana pembunuhan, seingat saya itu 20 tahun, seingat saya ya. Saya pun jadi sekali lagi tugas kita itu bukan menghafal. Ya. Tugas kita itu mengecek. Kita tahu ngeceknya mana di KUHP, oh di KUHP, oh di mana gitu. Jadi cari misalnya daluarsa tidak pencurian, oh nanti kita ketemu di sini dah, di mana gitu kira-kira Mbak ya. Gitu. Kalau makanya ada satu perkara, saya pernah menemukan satu perkara itu
Masih di meja polisinya. Terus kata polisinya, nah ini udah 12 tahun, angus sudah ini, kayak bebas gitu. Jadi satu perkara itu perlu diperhatikan juga berapa lama daluarsanya. Ya, kasus korupsi itu salah satu yang daluarsanya lama. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada, saya lanjutkan. Tadi sengaja saya tampilin itu biar lihat roti itu kayaknya enak ya. Enak dikasih selai coklat atau apa. Tadi sebenarnya saya nyari tadi di googling background PPT-nya tuh yang ada es kelapa gitu. Kayaknya enak. Baik, saya lanjutkan. Dalam proses-proses pra penuntutan itu kira-kira disimpulkan ada 10 ini. Pertama, sejak proses penyidikan pertama kali dimulai, seorang penyidik wajib menyerahkan namanya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Diserahkan kemana? Salah satunya kepada jaksa, agar jaksa sedari awal sudah melakukan supervisi. Oh, ada perkara ini. Oh, kira-kira begini. Jadi nanti jaksa itu kalau sudah menerima berkas P9, P18, ya, tidak lagi kaget. Oh, kok ada perkara ini? Nah, gitu. Tapi dia sudah tahu sejak awal. Penuntut umum juga bisa melakukan perpanjangan penahanan dalam proses pra penuntutan ini. Penuntut umum diminta untuk memantau perkembangan penyidikan. Penuntut umum nantinya bisa menerima berkas perkara. Biasanya disebut pelimpahan perkara tahap 1. Tahap 1 itu ke kejaksaan, tahap 2 nanti ke pengadilan negeri. Dalam pra penuntutan, seorang JPU diminta untuk meneliti berkas perkara dan apabila menemukan masalah, dia memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapinya. Proses penuntutan berhak mendapatkan berkas perkara untuk perkara-perkara yang sulit. Nah, ini ada istilah yang nanti saudara sering temukan di media. Perkara-perkara yang rumit biasanya itu akan dilakukan namanya expose atau gelar perkara. Istilah ini sering sangat digunakan di media. Gelar perkara ini bisa dilakukan secara tertutup, bisa dilakukan secara terbuka. Proses gelar perkara ini bisa dilakukan di proses penyidikan, bisa juga nanti di proses ketika berkas perkara sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum atau di proses yang namanya penuntutan. Sekali lagi ya, ini proses namanya pra, baru akan dilakukan penuntutan. Bila berkas perkara dinyatakan lengkap, maka jaksa akan menyatakan lengkap diikuti perintah kepada penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka. Jadi selama ini kalau tersangka ditahan atau ada barang-barang buktinya, barang bukti kemarin yang disita di kasus Indra Kents ya, kemarin yang saya tampilkan itu kan sampai 40 sekian miliar. Tanggung jawabnya dalam proses penyidikan, maka itu tanggung jawab penyidik. Jika sudah lengkap lalu dilimpahkan ke kejaksaan, maka tanggung jawab atas orangnya, apa maksudnya tanggung jawab atas orangnya? Penahanannya
Dan tanggung jawab pada penyitaan barang buktinya bukan lagi ada pada penyidik, tapi berubah kepada jaksa penuntut umum. Ya. Berkas lengkap itulah yang disebut dengan nama P21. Oke. Jadi ingat istilah P21. Nah, saya ingin kembali ke sini. Ada satu istilah yang namanya gelar perkara. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Gelar perkara kasus anggota Densus 88 yang tewas tertembak senior digelar di Polres Bogor. Ya, keluarga hadir langsung di Polres untuk melihat jalannya dari gelar perkara. Gelar perkara kasus anggota Densus 88 tewas tertembak digelar hari ini di Polres Bogor. Keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage ikut menyaksikan proses gelar perkara. Sementara itu, saat ini status kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Ketua Kompolnas Republik Indonesia Irjen Bedi Bamoto mengatakan pihaknya telah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi mulai dari awal hingga akhir dan telah disampaikan sesuai fakta di lapangan bagaimana korban meninggal dunia. Ya, jadi fakta-fakta yang diungkap adalah secara runut dari sejak awal komunikasi mereka sampai dengan pertemuan, kemudian sampai dengan kejadian itu. Polisi pun telah menetapkan 2 tersangka. Mereka adalah anggota Polri, Bribda IMS dan Bribka IG. Salah satu tersangka yaitu Bribda IMS dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian korban. Sementara Bribka IG adalah pemilik senjata api rakitan ilegal yang ketika kejadian tidak berada di lokasi. Kedua tersangka terancam pidana hukuman mati atau seumur hidup. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut mengenai meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Sementara itu pihak keluarga korban menolak keras pernyataan itu. Keluarga mencurigai polisi menutupi alasan sebenarnya. Kami juga mendapatkan banyak informasi dari pihak Mabes yang tentang tewasnya atau meninggalnya anak kami yang menurut kami sulit diterima secara akal sehat. Manusia sebagaimana mungkin ada senjata api yang tiba-tiba meletus dan tepat sekali mengena bagian leher anak kami. Kami tetap ingin agar ada keterbukaan, ada kejujuran dan sikap profesional dan sikap profesional dari pihak Mabes. Sebelumnya, seorang anggota Detasemen Khusus 88 Polri asal Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat meninggal dunia di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas akibat luka tembak di kepala yang berasal dari senjata api milik seniornya. Tim Liputan iNews melaporkan. Gara-gara kasus Sambo, orang tuh makin nggak percaya. Wah itu masa nggak sengaja kayak saya gitu ya. Ya tapi memang itulah penyidikan. Terus sekali lagi saya sebagai seorang manusia kita memahami keterbatasan. Tidak semua perkara itu bisa terbukti.
Ya, tidak semua perkara bisa terbukti, walaupun bisa jadi kejahatannya itu terang, lalu pelakunya juga terang. Tidak bisa hukum itu mengatur semuanya pasti akan terungkap. Nah, gitu. Maka pada dasarnya hukum acara pidana ini adalah tools saja, alat saja agar pengungkapan satu perkara, ya, penegakan keadilan itu teratur. Tapi apakah pasti bisa mengungkapkan? Tidak. Contoh ketidaknya apa? Ini yang sangat berbeda. Kalau saudara suka nonton film-film Amerika, orang Amerika itu sangat hukum Amerika, hukum pidana itu sangat mengakui namanya pengakuan. Kalau ada orang mengaku pembunuh, itu salah satu bukti kuat. Di Indonesia, tiba-tiba saudara datang orang yang menemukan orang yang mengaku membunuh. Saya membunuh seorang anak, ya gitu misalnya. Tapi tidak ada bukti sama sekali. Dia yakin sekali dia yang membunuh, tapi tidak ada orang yang kehilangan anak, tidak ada itu. Korbannya siapa tidak diketahui dan sebagainya, saksinya nggak ada, alat yang buat membunuh nggak ada. Orang itu dipastikan akan bebas. Kenapa? Karena tidaklah cukup hanya pengakuan itu mengatakan seseorang itu bersalah menurut hukum acara pidana Indonesia. Kenapa? Oh Pak, kok gitu sih Pak? Karena hukum ini menghindari macam film-film India. India itu menganut persetujuan. Coba kalau nonton film-film India, ada yang masih pernah nonton film India? India itu kan polisi itu pasti jahat, isinya mukulin orang. Dihindari ada orang mengaku melakukan kejahatan tersebab dia dipaksa mengaku. Jadi Indonesia itu menghindari itu, satu sisi baiknya. Jadi menghindari ada orang yang nggak ujuk-ujuk ngaku salah gitu. Kan bisa jadi dia sengaja, bisa jadi dia memang sukarela, bisa jadi dia orang baik, Pak, saya memang membunuh Pak, saya sudah bertobat saat ini Pak. Ada juga yang malah pada fakta-fakta tertentu dia mengaku itu tersebab dia dipukulin, dia ditekan, dia dipaksa dan sebagainya. Tadi adalah gelar perkara di ranah kepolisian. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggelar ekspos perkara Jaksa Pinangki terkait suap dari Joko Chandra di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Selasa siang. Ekspos kasus yang berlangsung tertutup ini juga dihadiri pihak eksternal, yakni KPK, Barreskrim Polri, dan perwakilan dari Kementerian Polhukam. Gelar perkara Jaksa Pinangki yang terseret dalam kasus Joko Chandra ini dilakukan seiring dengan selesainya proses penyidikan penyidik Jampitsus. Deputi Hukum Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo mengatakan gelar perkara ini merupakan bagian dari transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam menangani perkara yang melibatkan orang dalam sendiri. Memang seharusnya dilakukan. Dan dari paparan tadi kami mendapat gambaran bahwa teman-teman penyidik telah melaksanakan kegiatan penyidikannya secara benar. Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono menambahkan ekspos perkara ini merupakan bukti kejaksaan tidak pernah menutupi penanganan perkara suap 7 miliar yang melibatkan Jaksa Pinangki. Kita sampaikan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, bahkan kita meminta masukan-masukan atas kekurangan-kekurangan dari instansi yang terkait dalam penegakan hukum ini. Semua itu disampaikan dalam rangka akuntabilitas kinerja kita kepada publik. Namun demikian, Jampitsus tidak menyampaikan secara rinci mengenai materi yang diekspos karena semuanya akan terungkap di pengadilan. Dari Jakarta, Louis Ayu, Adi Stephen, dan Galih Bagas, iNews melaporkan. Oke, itu adalah
gelar perkara yang dilaksanakan oleh pihak dari kejaksaan. Berikutnya ada kasus lain 7 bekas perkara menyangkut kalau saya ingin tunjukkan berkas perkaranya tuh segitu. Penyidik menyusunnya. Biasanya yang paling banyak itu adalah transkrip saksi. Jadi saksi ngomong apa, itu isinya bukan transkrip, isi kesaksiannya. Jadi dia diperiksa sejam, itu isinya harus dituliskan di dalam BAP. Dalam salah satu isi berkas perkara itu adalah BAP. Kalau saksinya ada 10, 20, 30, ya kira gitulah berkasnya. Jadi yang pengen jadi polisi, jadi penyidik, ya siap-siap sekali lagi ya. Saya sudah bilang kan orang hukum itu wajib suka baca. Kalau enggak ya gimana tuh berkasnya sebanyak itu? Setelah polisi menyusun sebanyak itu, ya berkas itulah diserahkan ke jaksa. Coba bayangkan saudara jadi jaksa, suruh baca itu dan nemukan kesalahannya kalau ada salahnya. Bertanggung jawab seorang jaksa itu kalau, aduh malas saya baca, oke aja lah gitu. Nah, siap-siap ternyata nanti saudara jaksanya menemukan ada kesalahan di dalamnya dan membuat perkara itu seorang tersangka bisa bebas. Karena apa? Karena bisa jadi dia malas baca. Oh Pak, saya jadi pengacara aja jadi pengacara harus membaca berkas perkara itu untuk apa? Untuk menyiapkan apa? Menyiapkan pembelaannya. Oh, si Joni di dalam BAP itu mengatakan ini, padahal itu adalah kesalahan, harus diungkapkan. Nah, seorang pengacara nyusun berkas. Yang paling sengsara siapa? Yang paling sengsara hakimnya. Harus baca dari polisi, harus baca berkas jaksanya, harus baca berkas pengacaranya. Sekali lagi saya nggak bohong kata mengatakan seorang mahasiswa hukum itu harus sebentar. 7 ini tadi ya diselesaikan dalam berapa hari? Berapa hari tadi sampaikan? Seorang polisi seorang penuntut umum dalam waktu 7 hari harus mendeklar. Sanggup nggak kalian? Kalau nggak sanggup nggak usah jadi pindah jurusan aja. Orang hukum itu sekali lagi bagi saya tidak wajib menghafal ya. Jadi salah kalau orang hukum mengatakan hukum itu banyak hafalan. Tidak, ya hafalan itu sedikit, yang banyak apa? Bacaannya yang banyak. Sekarang kalian latihan membaca itu tidak bisa tanpa latihan. Maksudnya gimana? Saya sekarang itu standar saya kalau tidak buat nyantai, standar nyantai saya itu sehari 100 halaman. Tapi kan kalau itu nggak terkejar juga nih kalau 7 hari selesai kan itu. Coba kalian latihan, coba ngukur sehari itu sanggup berapa halaman. Jadi kalau cuma bikin makalah 20 halaman, 30 halaman diketawain sama berkas perkara itu. Itu berapa berkas perkaranya? Saya bikin disertasi S3 aja cuma nggak sampai 300 halaman, itu mungkin 1/5-nya dari ini. Ini 1000-an ini. Jadi kalau orang hukum males baca, aduh Pak males baca. Baca OPL aja diklik-klik doang gitu ya dibaca. Gimana saudara kalau dihadapkan dengan berkas sebanyak itu? Aduh Pak, batal saya Pak. Saya ingin jadi istri jaksa aja lah Pak, nggak usah jadi jaksa. Ya bebas aja lah. Bikin media itu ada diatur di dalam KUHP pasal 221 dan 233 yang orang awam menyebutkan sebagai obstruction of justice. Pasal yang disangkakan, ini perlu saya sampaikan para saudara-saudara sekalian,
adalah karena menyangkut undang-undang IT. Undang-undang IT, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya pasal 32 dan 33, Junto 48 dan Junto 49 Undang-Undang IT tersebut. Kenapa? Dan ini karena yang dirusak adalah barang elektronik, bukti elektronik, sehingga kami menyangkakan berdasarkan petunjuk jaksa kepada penyidik dan penyidik memenuhinya, sehingga yang dipersangkakan nanti yang terberat primer adalah undang-undang IT, dan berikutnya kami juga menyangkakan subsidiar undang-undang yang diatur dalam KUHP. Dan perkara seperti ini, perlu saya sampaikan pada kawan-kawan, menghalangi proses penyidikan atau merusak barang bukti. Kami telah terbiasa melakukan penyidikan, sebagaimana dilakukan di Jampisus, yang menghalangi penyidikan ditentukan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi bagi kami hal ini hal biasa, dan kami sudah banyak menangani perkara-perkara seperti ini. Dan ini juga berdasarkan laporan Direktur Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya, perkara ini telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga perkara juga sudah kami nyatakan lengkap. Formulirnya P21. Tentang administrasinya nanti itu tanggung jawab direktur terkait, kapan dikeluarkan, hubungan koordinasi dengan Bariskrim, dengan direktur terkait di Bariskrim. Tapi secara substansi telah memenuhi syarat formil material. Tahap 2 sudah terjadwal. Saya diperintahkan pada direktur untuk pelaksanaan tahap 2 tidak boleh. Yang disebut tadi tahap 2 itu adalah pelimpahan ke pengadilan negeri. Terlalu jauh dari diterbitkannya Biro 1. Kenapa? Karena KUHP menganut asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, supaya mendapatkan kepastian hukum, keadilan bagi tersangka maupun korban. Yang berikutnya, rencana penggabungan perkara. Kawan-kawan media yang saya hormati, penggabungan perkara ini diatur di pasal 1 pasal 1 KUHP. Kenapa 1 pasal 1 KUHP diatur itu? Ini lebih penjelasan, adalah untuk lebih efektif dalam proses persidangan. Karena melanggar 2 tindak pidana, tapi 1 tersangka kita gabungkan dalam 1 dakwaan. Pertama dan kedua, kumulatif. Yang konkursus realis. Jadi 2 tindak pidana saya gabungkan pakai dan, berarti 2 tindak pidana. Jadi konkursus. Oke, tadi ada istilah kumulatif, istilah dakwaan. Kalau istilah konkursusnya itu saudara sudah selesai dan lulus di mata kuliah hukum pidana, kalau masih ingat. Teori hukum pidana disebut konkursus realis. Itu menyangkut 2 perkara yang menarik perhatian masyarakat. Oke, jadi kalau saudara jadi penegak hukum ya gitu, proses berkas-berkasnya banyak dan sebagainya. Jadi kita sampai di sini bahwa tadi ini selesai. Oke, kita lanjutkan. Kalau proses pra penuntutan ini selesai, maka proses selanjutnya adalah tugas penuntutan. Yang pertama dalam penuntutan itu ya, menyerahkan berkas lalu tersangkanya, lalu dilimpahkan ke pengadilan, dilengkapi yang namanya surat dakwaan. Setelah ditetapkan hari sidang oleh hakim yang akan memeriksa perkaranya, maka jaksa membuat surat panggilan baik untuk terdakwa maupun saksi-saksi. Adapun untuk peninjauan kembali ini tidak, kita bahas sampai situ. Peninjauan kembali nanti di ujung. Di pengadilan nantinya akan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan. Ya, sekali ini namanya suratnya mana ya, tebal-tebal juga. Jika ada keberatan akan ada eksepsi.
Lalu nanti ada pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa dan sebagainya. Ada nanti yang namanya istilah tuntutan, pembacaan tuntutan pidana. Namanya adalah requisitor. Ya, setelah pembacaan itu nanti akan ada pledoi. Ini dari sudut pandang seorang penuntut umum, tugas dia adalah ini. Nah, saya ingin soroti ada istilah namanya surat dakwaan. Ini nanti saudara di semester 7 mengambil praktek penanganan pidana, tugas saudara adalah membuat ini. Membuat berkasnya. Tebal ya, tergantung saudara yang buat. Nanti semester 7 saudara akan bikin surat dakwaan, surat tuntutan, pledoi, bukti-bukti, BAP, sampai BAP-nya saudara akan buat. Aduh Pak, susah ya, memang lah, hidup itu susah. Orang kalian rebahan aja seharian itu bangun-bangun pusing kan? Rebahan aja buat susah hidup itu. Saya kemarin di awal-awal puasa tuh rebahan, nggak tahu rebahan matanya terlelap, ya. Kelamaan tidur itu pusing juga. Itu tidak nyaman juga. Hidup itu memang tidak nyaman. Tidur lama, tidak nyaman. Tapi bagi kalian yang kaum rebahan mungkin senang-senang aja gitu ya. Habis sahur tidur sampai zuhur. Melek-melek dikit main HP, tidur lagi, bangun-bangun ngabuburit. Nah, gitu ya. Apanya puasanya lelah? Aduh, lelahnya aku berpuasa sebulan lamanya, pret. Tidur. Tenang, kalian di UMKT itu, ini pertemuan keberapa? Hari ini pertemuan berapa? Tadi tuh di presensi itu ada 10, berarti baru pertemuan kelima. Itu kan presensi kalian yang dengar? Ya, pertemuan kelima. Ini minggu depan pertemuan. Nah, nanti ini masih masuk nih pertemuan ke-7. Nanti di pertemuan 7 ini akan saya cek presensinya. Biasanya di pertemuan ini sudah banyak yang mau pulang. Oh ya, saya tuh punya punya tanggungan 1 pertemuan ya. Kemarin tidak masuk ya, nggak apa-apa. Ya nanti kita atur aja. Kita akan masuk lagi di bulan ini, di tanggal ini ya. Sudah tahu belum liburnya kapan? Bohong. Kalau nggak tahu itu kalian yang tidak ngecek. Orang ada di kalender akademik. Coba cari kalender akademik, ada nggak? Wah, ada Pak. Ada di grup-grup kalian itu. Waktu di share jadwal, itu di share bimbingan namanya kalender akademik. Coba dicari dulu. Punya nggak kalender akademik? Kalender akademiknya liburnya itu 2 minggu ini. Nanti masuk lagi tanggal 22. Liburnya mulai tanggal 8 sampai 21. Lebaran tanggal berapa? 10 atau 11? 11 nih. Makanya lihat ada kalender akademik itu dibaca. Bilang nggak ada pengumuman libur, sudah ada di kalender akademik itu tulisan liburnya kapan. Oke. Oke, terkait surat dakwaan saya akan bikin begini. Ini materinya ada di Open Learning. Saya akan sampaikan begini. Saya akan menguji kalian. Ini ya, bagi yang sudah tidur silahkan bangun dulu. Saya akan menguji kalian. Saya ingin mengetes kalian itu mampu tidak memahami belajar mandiri. Ini kan belajar mandiri contohnya gimana? Ini ada video penjelasan tentang surat dakwaan. Surat dakwaan itu intinya adalah surat yang berisi lengkap identitas terdakwa. Ya, di sini isinya itu adalah identitas terdakwa, lengkap dan berulang. Hati-hati di dakwaan itu biasanya ada alias
ada Bambang alias Acong alias Tirek alias apa gitu alias. Kenapa jangan sampai orang itu bilang, oh, itu bukan nama saya, itu bukan saya Pak, bukan gitu. Jadi harus jelas baik dari nama lengkapnya, lambang lahirnya, umur dan sebagainya. Lalu isinya apa? Tentang uraian tentang waktu dan tempat dilakukan suatu tindak pidana yang didakwaan. Jadi isinya tentang tindak pidana itu dilakukan kapan, siapa dan sebagainya. Contohnya, saya kasih contoh dulu ya. Oke, contohnya di akhir aja. Nah, surat dakwaan ini bentuknya ada macam-macam. Nah, ini saya tes saudara ya. Ini saya putar videonya, nanti saya akan tanya. Saya akan ngetes pemahaman saudara tentang surat dakwaan yang dijelaskan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau membahas tentang hukum acara pidana, lebih tepatnya adalah mengenai jenis-jenis surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini dibuat oleh jaksa penuntut umum sebagai entry atau masuk suatu persidangan. Biasanya dibacakan pada awal persidangan. Nah, apa saja jenis-jenis surat dakwaan yang ada di Indonesia, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada namanya dakwaan tunggal. Nah, sesuai dengan dakwaan tunggal ini disampaikan atau ditujukan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Kenapa ya? Karena memang cuma satu, tidak ada tindak pidana lainnya yang menyertai atau mengikuti. Nah, cukup simpel ini ya. Nah, yang kedua ada juga yang namanya dakwaan alternatif, yaitu terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapatkan suatu kepastian terkait dengan tindak pidana mana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan. Nah, jadi biasanya kalau dakwaan alternatif ini dipakai oleh JPU jika dia masih ragu atau masih tidak yakin delik mana atau pasal mana yang mau didakwakan terhadap si terdakwa. Nah, lalu untuk memutusnya bagaimana? Ya, biasanya nanti hakim itu akan mengambil satu alternatif dakwaan dari beberapa dakwaan yang ada seperti itu. Tutupnya hang. Stop di sini dulu saya. Ini kan nanti ada penjelasan berikutnya. Nah, saya mau tahu, itu kan ada dua, ada tunggal ataupun alternatif. Bisa berikan gambaran ya sih? Kalian paham nggak ini? Kira-kira gambarannya kayak gimana? Ada yang bisa gambarkan? Nah, kan ini teks ya. Saya jelaskan, kadang mahasiswa itu bingung, dia nggak ngerti penjelasan ini tapi nggak nanya juga, kan gitu ya kan. Yang paling jadi masalah itu adalah dari penjelasan tapi nggak ngerti pun tidak, bingung juga mau nanya apa. Ada contohnya? Ada yang bisa beri contoh misalnya? Contoh, ini yang saya kasih contoh ya. Kita belajar itu pakai realnya gimana? Ada seseorang ya melakukan, seseorang menusuk orang lain menggunakan pisau
ya, mengakibatkan orang yang ditusuk itu mati. Itu kena pasal apa? Pasal apa? 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 Ngomong. Pasal apa? Pembunuhan. Yakin? Nah, yakin? Ragu. Padahal bisa jadi betul ya. Ya, anak hukum harus tahu ini pembunuhan itu bukan. Pembunuhan bukan? Pasalnya pembunuhan. Kalau yakin, itu ditulis di situ. Dakwaan itu isinya tentang tindakan. Ada seorang bernama Jono, tanggal bla 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 bla, pada tanggal sekian di tempat sekian telah menusukkan satu buah pisau ke badan seseorang bernama Slamet misalnya, mengakibatkan Slamet meninggal dunia bla 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 bla. Lalu tindakan yang dilakukan oleh Jono itu didakwa dengan pasal sekian. Nah, isi surat dakwaan itu kira-kira begitu. Semudah itu saja. Tapi masalahnya bagi orang-orang yang tidak terlalu paham, ya pasal pembunuhan. Saya minta sekarang kalian googling, ya, googling pasal tentang pembunuhan. Ya, coba bacakan. Ya, dibacakan, saya googling, makanya saya minta googling. Bacakan. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pasal berapa ya Pak? Ya, kan? 338 kah? Sudah dijawab. Kayak gitu. Pasal berapa? Kan saya minta googling biar kita bisa pastikan pasal apa. Mana tak? Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal berapa? 338 KUHP. Oke, kejadiannya adalah pembunuhan. Ya, coba saudara googling lagi pasal tentang pembunuhan berencana. Ada pembunuhan berencana? Ketemu Mas? Sudah ketemu? Apa Mas? Bunyinya pasal 340 KUHP, setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampasnya orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Oke, terima kasih. Silahkan googling lagi tentang tindak pidana penganiayaan berakibat mati. Penganiayaan berakibat mati. Pasal berapa? 351, coba dibacakan. Pada dasarnya, tindak pidana penganiayaan biasa yang berakibat luka berat dan mati diatur dalam pasal 351 KUHP. Lama yang saat masa berlaku pasal ini 466 Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. KUHP baru. Berarti hasil googlingnya salah, belum berlaku sampai sini. Mana? Penganiayaan. Oke. Coba. Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP. Pasal ini menjelaskan jika seseorang sengaja menganiaya dan mengakibatkan luka berat dapat diancam 8 tahun. Jika perbuatan yang mengakibatkan kematian, orang tersebut diancam 10 tahun penjara, Pak. Oke. Ada 3 pasal yang mengatur
satu tindakan yang serupa. Apa itu? Orang melukai orang lain, intinya mengakibatkan dia mati. Pembunuhan berencana, penganiayaan berat berakibat mati, itu kan sama, orangnya mati. Pertanyaannya, pasal mana yang dikenakan? Salah saudara menerapkan pasal itu, orang itu bisa bebas. Tuh ya. Nah, kan ternyata nggak gampang ya. Ternyata tidak gampang menentukan mana pasal yang harus diterapkan pada satu perkara. Oleh karena itu tadi, jadi hang laptopnya sudah, tidak usah pakai ini. Jadi pasal-pasal itu ada jenis-jenis dakwaan. Nanti dakwaannya ada yang tunggal. Kalau yakin betul itu adalah satu tindakan pembunuhan, dan yakin bisa membuktikan pembunuhan saja, bukan pembunuhan berencana, bukan penganiayaan, maka dia akan memilih dakwaan tunggal. Tapi ini yang jarang sekali. Kenapa? Karena ya suatu hal itu susah dibuktikan. Oleh karena itu ada cara agar menyelamatkan, jangan sampai perkaranya itu ditolak atau dibebaskan tersangkanya karena kita salah meletakkan dakwaan yang diberikan. Bagi saudara yang nanti jadi pengacara, saudara juga harus mencermati dakwaan apa yang diajukan. Wah, di situ bisa melakukan pembelaan. Jaksanya salah nih, jaksanya salah. Jadi bisa jadi ada satu perkara yang orangnya tuh benar-benar melakukan tindak pidana bunuh orang. Bahasa kita gampangnya bunuh orang. Tapi membunuh orang itu di pasal tadi itu, di pasal-pasal KUHP itu bisa jadi satu di antara tiga ini. Tidak boleh tiga-tiganya terpenuhi. Tidak. Harus dikualifikasikan jenis yang mana. Pembunuhan berencanakah, pembunuhan saja, atau penganiayaan berat berakibat mati. Salah menerapkannya di antara ini, salah. Oleh karena itu diberi peluang kepada para jaksa untuk memberikan tadi ada peluang alternatif. Alternatif itu, itu bisa pembunuhan atau pembunuhan berencana. Ada subsidiar, primer dan subsidiar namanya. Itu berarti ditaruh dulu yang paling besar. Besar apa? Besar ancaman pidananya, baru diturunkan jadi subsidiar ini, lalu subsidiar lagi, lebih subsidiar lagi, gitu. Atau bisa jadi tadi waktu membahas tentang kasus Sambo tadi, dia menggunakan istilah dakwaan kumulatif. Jadi dikenakan bisa jadi ada orang ya suatu ketika datang, dia ngerampok. Ada yang dari Penajam yang kemarin ada kasus ramai itu, pembunuhan. Ada? Jangan dari kemarin lagi ramai sekali, ada pembunuh, ada seorang pemuda masuk ke rumah orang, ada bapaknya, istrinya. Itu di mana? Di PPU apa di Pasir ya? Di Penajam ada. Saya lupa tempatnya itu. Di Pasir. Kemarin itu, ya coba dia itu kan masuk ke rumah orang tanpa izin, itu tindak pidana. Ya, namanya pembobolan rumah itu kan, itu pidana. Lalu dia membunuh, itu tindak pidana. Di perkara itu dia memperkosa juga setahu saya. Memperkosa itu juga tindak pidana. Nah, pasalnya dikenakan yang mana? Jadi dikenakan pasal pembunuhan, pasal penyerobotan, atau pasal pemerkosaan? Nah, kalau itu tinggal jaksanya nanti memilih mau diterapkan yang pembunuhan yang paling parah atau bisa kumulatif, dia melakukan tindakan ini dan ini, bebas saja. Ya, tadi kan dibahas tentang konkursus. Ya, nanti ingat-ingat lagi ya, sekali lagi mata kuliah ini tidak akan bisa kalian pahami kalau kalian melupakan mata kuliah pidana. Jadi dipelajari lagi mata kuliah pidana kemarin, diingat-ingat sepegambaran utuhnya. Nah, itulah bekal saudara memahami mata kuliah ini. Baik, saya diskon sedikit karena ini bulan puasa dan laptop saya juga lagi error. Akhiri, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Saya akhiri. Kalau nggak ada,
Terima kasih, selamat berpuasa, sampai jumpa pekan depan. Bentar lagi azan zuhur, kalian yang biasanya setengah hari silakan buka. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.